Hai sobat Scaryholic. Di sini kita punya channel baru ya. Channel kita akan menceritakan tentang channel kita ada beberapa segmen. Segmen yang pertama yaitu ada karam. Di situ saya yang akan membawakan ceritanya. Jadi di segmen karam itu katanya seram. Di sana nanti akan ada beberapa cerita-cerita seram dari teman-teman kita, sobat Scaryholic. Terus mungkin ada sedikit cerita-cerita horor yang lain atau cerita-cerita pendek kayak gitu. Kita di sini ada 3 segmen. Yang pertama tadi sudah karam ya dari saya, terus ada dari teman saya itu ada keramat. Apa itu guys? Keramat itu kedatangan rekan malam Jumat. Jadi nanti itu apa namanya storytelling ya. Iya. Channel ini akan mengundang narasumber dari berbagai pihak. Nah nanti dia akan menceritakan kejadiannya, kejadian horor yang pernah dialami masing-masing dari narasumber. Oh, kayaknya seru. Kayaknya seru. Ini ada Scary Sting. Oke, Scary Sting. Jadi Scary Sting itu akan menjelaskan 4 kejadian horor. Kalau nggak horor ya kejadian pembunuhan seperti itu. Jadi nanti kita ceritakan dari beberapa dari sumber juga gitu. Jadi kayak konspirasi kayak Iya, Konspirasi, gitu. kasus atau kejadian atau penampakan kayak begitu Iya, ya. seru kayak kayak iya. gitu. Jadi kayak 4 kasus Empat, kasus iya. seram gitu ya. Pembunuhan, horor gitu. Kayaknya bakal seru ini. Nantiin aja ya guys. Oke, nantikan video kami berikutnya ya guys. Sebelumnya kita kenalan dulu biar Sebelum itu kenalan channelnya dulu dong. Oh, Dari tadi iya. soalnya kita belum kenalan channelnya. Channel kita apa ini channel kita? Channel kita itu adalah Scarytelling ya, Scarytelling. Jadi kita akan menceritakan tentang apapun itu yang berhubungan dengan seram. Jadi kita apa namanya? Jadi channel ini tuh dibuat dengan apa? Pondasinya tuh apapun yang seram. Jadi kita Scary. para pecinta horor-horor, ayo kita merapat semuanya di channel ini. Nantikan terus kita. Nah, sekarang kenalan dari berbagai pembawa acaranya, Oke. hostnya, Hostnya siapa? Oh saya. semuanya. Saya biasa dipanggil Ita gitu aja ya. Ita. Kalau mau follow enggak jangan malu saya jangan. Di teman saya yang belum. paling tampan sendiri. Mbak Ita ini apa namanya? Nanti membawakan segmen karam Oh ya. ya, nanti saya akan membawakan segmen karam ya. Nantikan aja pokoknya video kita berikutnya. Jadi di channel ini setiap segmen akan berbeda-beda ya guys, pembawa acaranya atau Iya. hostnya. Jadi biar kalian nggak bosan. Kalau saya sendiri bisa dipanggil Okta. Nah, saya nanti akan membawakan segmen keramat, yakni sebagai host atau pembawa acara yang akan mengundang narasumber kayak gitu. Nah, setelah itu ada segmen apa, Kak? Kak Dian? Scary Sting. Jadi nanti perkenalkan dulu ya. Nanti aku Tian, bisa dipanggil Dian kecil ya, karena aku kecil. Dengan tema scary itu yang tadi beberapa video horor gitu. Salam kenal. Ya, pokoknya nantikan video-video kita ya. Karena ini baru opening pertama video kita. Gimana kalau cerita dulu nih, Nah. dulu. Kalian ada nggak pengalaman horor? Ada nggak? Aku sih, Oh, ada. aku ada. Gimana? Kalau Cerita aku dikit dong. dikit ya, mau banyak juga boleh. Oh, boleh. Coba. 2 aja ya. Yang satu. Satu aja yang seram juga nggak apa-apa. Oke. Kejadian ya mungkin ini bagi orang-orang kalau 40 hari itu gimana ya kalau arwah yang Yang udah 40 hari itu apanya? jadi gini. Jadi aku cerita dari awal ya. Dulu itu aku punya adik. Nah, adikku itu udah meninggal. Nah, setelah itu jadi selama 40 hari itu awalnya kan saya berpikir kayak gini. Dulu kan pernah denger ya kalau setiap orang yang udah meninggal 40 hari itu arwahnya masih di dalam rumah ya. Iya. Masih di dalam rumah sampai Katanya 40 masih hari keliling di sekitar keluarganya dulu. Nah, dulu aku nggak percaya kayak gitu kan. Terus adikku meninggal. Nah, di rumahku itu ada kejadian yang apa ya, yang nggak bisa aku lupain gitu loh. Jadi kejadian itu TV. Jadi TV ku ini yang saksi bisu ya, saksi nyata. Dulu awalnya tuh TV ku itu
normal, tapi setelah adikku meninggal itu mungkin 3 hari setelah adikku meninggal tuh mulai kayak berubah gitu loh. Jadi kayak gini, setiap malam itu tetanggaku yang pulangnya malam terus habis kerja itu selalu ngedenger TV ku tuh nyala dari rumah. Dari rumah dia kan jadi rumahku itu jalanan. Nah, setiap tanggaku pulang dari pulang kerja, dia tuh lihat dari rumah itu TV ku nyala. Jadi TV ku itu berada di ruang tamu dan depannya itu gorden. Nah, itu langsung nembus gitu loh. Jadi kalau TV-nya nyala, jelas otomatis dari luar tuh kelihatan gordennya tuh TV nyala, kotak gitu ya. Dan itu katanya tuh suaranya tuh keras gitu, suaranya tuh volumenya keras. Sedangkan saya dan jadi di situ tuh saya dan pembantu ya, dan pembantuku ada pembantu juga. Jadi 2 orang ini nggak ada yang denger gitu loh. Nah, setelah paginya jadi tanggaku tuh marahin aku gitu loh, kayak kalau mau nonton film, mau nonton TV itu jangan keras-keras, dan kamu mau nonton apa malam-malam kayak gitu, tengah malam itu katanya sih jam 12-an gitu loh. Nah, terus aku sama pembantuku bingung dong, loh, nonton film malam-malam gitu, perasaan nggak ada, soalnya pas kita bangun itu TV-nya tuh udah mati, bener-bener udah mati. Nah, terus lama-lama itu semakin jadi gitu loh. Oke lah, itu mungkin masih bisa dimaklumi ya, cuma mungkin kejadian 2-3 kali, tapi setelah itu mulai ekstrim. Jadi kayak gini, bahkan pagi atau siang pun pas saya nyetel TV ya, jadi di bagian remote-nya tuh nggak aku pegang, tapi di TV-nya itu volumenya naik sendiri, mati sendiri, pindah-pindah channel sendiri gitu loh. Dan itu udah template selama hampir 1 bulan. Jadi aku udah biasaan gitu loh. Dan aku panggil tetanggaku yang kemarin sama beberapa tetangga yang lain, ini lo lihat sendiri, aku nggak megang, nggak remote-nya di depan, mereka lihat sendiri dan mereka ya bengong gitu loh, karena setelah itu nggak ada yang nggak ada yang megang remote-nya. Terus setelah itu aku awalnya mau aku servis, tapi ternyata ya ngapain juga gitu loh, toh juga nggak terlalu rusak gimana pun gitu loh. Nah, tapi ada momen dimana aku ngeh kalau itu tuh kalau kata orang dulu itu 40 hari arwahnya masih di situ ya. Jadi aku kayak gini, jadi pembantuku itu mungkin paham kali ya, terus dia bilang gini, jadi adikku tuh namanya Kevin. Nah, si pembantuku bilang gini, Vin, sudah toh, ini kita mau nonton TV, jangan dialih-alih terus channelnya kayak gitu. Habis itu channelnya tuh berhenti gitu loh. Jadi bener-bener itu langsung berhenti. Jadi aku mikir, hah, kok bisa gitu loh. Setelah itu aku mau nambahin lagi. Jadi kejadian itu tuh mungkin 30 hari, 40 hari lah, 1 bulan lebih. Nah, setelah itu ya kejadian sama sekali. Setelah 40 hari itu nggak kejadian sama sekali. Jadi aku percaya banget kalau arwah yang udah meninggal tuh masih 40 hari masih di rumah. Tapi ya setelah kejadian kayak gitu, dia udah aktifnya tuh normal lagi, nggak pernah kejadian kayak gitu. Oh iya, sama kalau nggak salah kan kalau ada makhluk halus gitu katanya barang elektronik kan ada gelombangnya sendiri. Iya, masuk akal. Iya, kejadian horor. Gak bisa bayangin kalau di rumah kayak gitu kan. Kalau aku sih beberapa cuma nggak berani cerita sih. Kenapa gak berani? Kan aku takut banget sebenarnya. Gak apa-apa, ceritain dikit aja. Dikit. Jadi itu kejadiannya di rumah sakit. Itu waktu aku masih umur berapa ya? 12 tahun kalau nggak salah. Aku kelas 6 SD. Nah, aku tuh punya adikku tuh masih bayi tuh sering ke rumah sakit. Jadi 2 minggu sekali adikku tuh masuk rumah sakit. Jadi yang selama 5 bulan. Jadi dari adikku bayi habis lahir, terus 1 bulan di rumah itu udah sakit-sakitan mbak, guys. Jadi tiap hari 2 minggu sekali rumah sakit, pulang 2 minggu, masuk lagi rumah sakit 2 minggu lagi. Jadi kayak rumah sakit tuh kayak rumah kedua kayak gitu. Nah, untuk di rumah sakit yang ada di Bojonegoro kota ini gitu ya. Nah, itu tempat khusus untuk ruangan anak atau ruangan bayi yang udah balita itu kan ada. Nah, itu kita ruangannya itu atau tempatnya itu sebelahnya tuh kamar jenazah ternyata. Aku nggak tahu itu sebenarnya kalau dulu itu ruang jenazah, karena aku pikir kalau kita lewat lurus atau kan ada beberapa jalur sebenarnya. Kalau kita pakai jalur normal tuh harus
belok sini jadi kayak jauh gitu. Tapi kalau kita lewat jalur yang lurus, yang mau nggak mau kita lewat kayak sebelahnya tempat jenazah itu, kamar jenazah itu lebih cepat. Jadi kalau nggak sampai 2 menit lah kita udah sampai ke tempatnya khusus untuk perawatan anak dan bayi gitu kayak. Nah aku tuh ingat banget kejadian itu malam habis maghrib kalau nggak salah. Aku mau ngantar makan ke mamaku gitu, mau ngantar makan mamaku kan, karena mamaku kan di rumah sakit jagain adikku. Aku kenal sama yang satu ruangan tuh. Jadi satu ruangan itu mamaku di bagian pojok paling ujung. Mamaku tuh ditaruh di ruangan paling ujung dekat kamar mandi kalau tidak salah. Nah itu ada satu ruang itu 2 pasien, adikku sama yang satunya. Nah aku kan udah tahu tuh ini ibunya siapa, bapaknya siapa, tiap hari kan kita ketemu. Nah waktu aku mau ngantar nasi itu dari habis kita kan masuk itu ruang operasi lurus itu kita masuk ruang yaitu jalur untuk masuk ke sini ke kamar bayi, terus habis yang sebelah kanan ini kan kamar jenazah. Aku ketemu bapak ibunya aku tanya ibunya, tiba-tiba ada ibu yang di sampingku gini, mbaknya sendirian gitu. Aku nggak kepikiran kalau ini orang apa enggak kan, soalnya ya udah kita tahu ibunya gitu. Terus oh iya aku sendirian loh. Aku bilang gini sama ibunya, loh adiknya siapa yang jaga ibu? Aku bilang kayak gitu. Oh sama bapaknya, ayo bareng mbak gitu. Aku nggak kepikiran horor, aku kan masih kelas umur 12-an kan, jadi aku pikir ya udah gitu, kita naik tangga itu lurus aja. Aku masih tahu ibunya itu masih di samping, jadi kita naik tangga untuk ke atas tempat bayi itu kan, naik gitu, terus aku lurus. Nah itu kan kita kalau masuk ruangan bayi itu ada tempat untuk kumpulnya perawat atau pusat dari pelayanan di ruang bayi itu. Ya kita udah jalan aja biasa gitu. Aku masih kerasa di belakang ibunya mundur kayak mungkin masih ada ibunya di belakang lah ya. Iya kayak ada masuk ibunya di belakang. Terus aku gini, ya udah aku masih jalan aja waktu itu. Terus aku tiba-tiba tuh udah sampai di kamarnya mamaku kan paling ujung. Terus aku lihat ibunya ada di kamar guys. Aku gak berani bilang mamaku, taknya kan aku takut kan. Aku shock ya, antara bingung loh, kok ibunya ada di situ sama bapaknya. Yang tadi jalan siapa? Terus aku yang tadi jalan siapa? Terus aku bingung kan. Aku habis masuk naruh nasi ke meja, aku keluar lagi. Aku lihat dari lorong sana, dari lorong pojok mamaku sampai pusatnya perawat itu nggak ada. Terus aku nggak berani bilang mamaku. Gila pokoknya itu sampai sih nggak terlupakan sampai sekarang. Makanya kalau aku mau ke rumah sakit itu kayak ini lewat kamar mana, habis kejadian itu aku langsung mendingan jalur yang panjang aja daripada yang lurus kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih bingung sih kok bisa sampai sama siapa sendirian, ayo bareng gitu kan. Maksudnya aduh kok sampai nggak kepikiran lihat bawah. Mungkin kan aku lihatnya cuma nengok gitu kan. Itu wajahnya pucat atau biasa kayak gitu? Kalau aku inget-inget ya nggak sekilas gini kan, ya ibu gitu biasa. Nggak pucat gitu ya, maksudnya nggak kelihatan pucat atau gimana? Ya itu anehnya, kayaknya aku udah maksudnya waktu ingat-ingat lagi, aku lihat ibunya tadi pakai bajunya juga sama kayak yang di rumah sakit. Aku udah nggak berani lagi udah. Oh iya serem banget. Iya, emang rumah sakit katanya banyak gantungnya ya. Iya, tapi aku pernyataannya nggak percaya, soalnya kan logikanya segini. Kalau kita di rumah sakit itu kan pasti banyak orang, banyak pasien, banyak perawat, banyak dokter gitu. Itu kejadiannya habis maghrib kan, soalnya kalau habis maghrib kita isya itu kan masih banyak orang masih yang rame. lalu lalang. Beda lagi kalau waktu aku pulang dari jenguk kayak kadang-kadang kan jam 11 kita turun dari ruang bayi gitu kan agak sepi, emang wajar soalnya udah pada tidur semua. Ini habis maghrib isyaan gitu. Aku Katanya kalau habis maghrib tentunya Malah kayak oh gitu, aku juga nggak tahu seperti itu. jamnya hantu keluar sih kalau habis Habis itu maghrib itu. udah nggak, mamaku bilang gini, ngapain nengok-nengok ke depan gitu. Aku bilang mama gini, nggak apa-apa gitu, karena mau cerita juga Gimana? nggak cerita kok aneh serem gitu. Ya udah, ini sampai Takut
takutnya halu gitu ya, dibilang sama mah halu kali Halu itu kali. halusinasi. Iya, kayaknya kayak gitu ya, tapi kok bisa jalan di ruang operasi. Aku ingat banget dari ruang operasi. Dari ruang operasi itu langsung banyak sendirian gitu. Aku, oh iya ibu, kan kalau kita kan nggak tahu nama ibunya kan, kalau aku panggilnya ibu gitu. Adanya siapa yang jaga? Ibu bayi, kalau nggak salah ibunya bayinya umur berapa ya? Baru 7 bulan kayaknya, kena sakit apa gitu. Sakit juga berarti ya, sakit kayak adikku. Seru. Jadi kayak, tapi habis kejadian itu udah nggak sih, soalnya kan adikku sering juga udah biasa masuk rumah sakit sampai akhirnya. Sakit dulu. Iya, Emang banyak banget ya biasanya kalau cerita-cerita di rumah sakit itu kan biasanya banyak banget. iya. Serem-serem. Cuma ya udah buat pengalaman aja, makanya kalau aku ke rumah sakit udah nggak mau lewat yang jalur yang instan atau yang kita cepet aja gitu, jalur normal aja mending. Itu aja guys saranku, mendingan daripada nanti kayak kejadian horor kayak aku. Kalau Tante Tita gimana? Jadi kalau dari aku ya, aku pribadi ya sebenarnya nggak tahu sih ini antara aku halu atau enggak ya, tapi ini real banget kerasanya. Jadi pernah itu waktu SMA kalau nggak salah. Jadi pas aku SMA itu pernah suatu hari, jadi kan aku ada kamar baru nih, kamar baru habis direnov. Ada ranjangnya tapi belum dipasang gitu. Jadi kita kan emang, aku sama adekku itu sukanya tidur lesehan gitu. Jadi pas itu aku tidur lesehan sama adekku, kita tidur bareng-bareng udah hampir tengah malam, tidur normal lah pokoknya ya. Kita tidur normal, malam itu juga normal, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba nih tengah malam nih ya, tengah malam berasa kayak tahu kan ya ketindian guys. Jadi kayak ketindian gitu, tapi ketindian yang beda gitu guys. Aku kan emang suka pakai guling nih ya. Kalau kalian dengar guling pasti udah tahu ini. Udah tahu kan? Kayak jadi aku suka pakai guling. Jadi pas itu aku ya pakai guling normal kayak biasanya. Cuman bedanya pas ketindian itu. Ini serem banget ini. Aduh, aku gak paling serem deh ceritanya. ini. Paling serem. Kata orang sih aku agak sensitif, tapi cuman aku merasanya enggak, itu halu, soalnya aku tipe-tipe yang nggak percaya setan gitu ya guys. Jadi pas itu agak kebangun gitu ya, yang ketindian itu aku lagi meluk, tahu apa? Pot touch. Om Poci. Jadi pas itu aku berasa kayak meluk Om Poci gitu, nggak bisa gerak, bayangin kamu nggak bisa gerak. Tapi itu tidurnya posisi sendiri atau sama adik, Mbak? Sama adik untungnya. Jadi aku benar-benar bisa lihat Om Poci dan adik aku itu nggak berjemur mata loh. Itu berarti adegannya gimana? Posisinya di Miring. samping atau miring kayak gini berarti? Jadi aku tidurnya miring gini kan, yang miring gini. Terus aku sambil peluk Om Poci itu, belakangnya sana kelihatan adekku, kelihatan. Tapi aku nggak bisa gerak benar-benar gini, dan depanku pas itu muka Om Pocinya itu serem agak gosong gitu. Oh, itu serem banget sih. Agak-agak ngeblur tapi kayaknya gosong-gosong gimana gitu, soalnya deket banget itu. Dan baunya Baunya gimana? Kan kalau normalnya, bukan normalnya sih, kebanyakan kan poci baunya tidak sedap ya. Kalau ini ya itu antara tidak sedap campur sama kayak ada bau melati. bau mati. Aku di sini nggak mau pakai guling deh. Untung nggak aku pernah pakai guling, saya nggak pernah pakai guling. Dan itu lama banget, aku ngerasanya lama banget loh ya. Kayaknya itu tengah malam deh, dari tengah malam lama banget sampai itu apa? Sampai subuhan yang ada ngaji-ngaji itu loh biasanya. Iya. Nah, sampai ada ngaji-ngaji itu. Nggak bisa nutup mata berarti. Nggak bisa nutup mata dan nggak bisa gerak, sampai badanku sakit semua. Habis itu aku langsung agak demam gitu. Mungkin pertanyaan lebih ke itu, kainnya itu kotor atau bersih atau ada sempelannya? Ini kan ada sempelannya kan gitu. Nggak Ya, ada kelihatan, kelihatan kayak hitam hitam semua gitu. Kalau kainnya Kayaknya udah lusuh, udah lusuh. tapi mukanya masih kelihatan kayak familiar gitu. Mungkin bisa di Ini ceritanya lagi, jadi pas itu kan udah subuhan ya, habis subuhan, habis itu kan udah agak siangan, tetangga rame gitu. Ternyata apa? Ada salah satu tetangga aku yang meninggal. Dan aku nggak tahu sama sekali kalau tetangga itu meninggal ya, nggak tahu sama sekali, dan aku juga nggak
soalnya kan aku jarang di rumah dari kecil emang jarang di rumah sih sama sekali. Nah itu rame-rame tetangga aku meninggal lah, dan katanya si yang meninggal adalah si Pak A. Pak A ini aku juga nggak pernah ketemu sama orangnya dan nggak tahu pas ada kayak kabar meninggalnya orangnya dari musola gitu ya. dari musola sama orangnya ini loh, orangnya yang ini, baru dikasih lihat, oh orangnya yang ini, kok aku kayaknya pernah ketemu ya pas itu, pas malam itu, yang adegan meluk itu ya. adegan meluk itu, padahal aku sama sekali nggak kepikiran bapak itu dan nggak pernah ketemu juga kayak dan aku juga kan jarang di rumah juga, jadi serem banget kan, kayak tiba-tiba orang meninggal dan tadi malam tidur sama aku kayak gitu. Ih, Kalau nggak kenal sama Aku sekali, parah juga sih. nggak kenal sama aku nggak bentuk kayak Aku gitu. paling takut sama Mochi sih sebenarnya. itu aku udah positif tinggi, nggak, aku halu udah kayak gitu tadi. Seru Kayaknya emang kalau kita langsung real kayak Di depan mata dengan Kita mungkin sejengkal. kita mungkin gak antara shock. Dan itu kerasa lama banget baunya, terus aromanya, kamu meluknya. Aduh. Tapi dia nggak gitu berarti nggak. Maksudnya cuma diem aja, dia diem aja dan nggak ngapa-ngapain untungnya. Kalau dia gini-gini Aduh. tapi bayangin nih, sampai sekarang ya aku masih nggak bisa tidur ya, jadi nggak bisa tidur, yakin. Karena udah lama nggak pakai guling. Sekarang udah nggak pakai, semenjak itu udah nggak pakai lagi. Oh, kalau aku nggak bisa tidur kalau nggak pakai guling. Kadang-kadang kalau di rumah tuh pas biasanya aku sama adikku tuh, ini gulingmu, ini gulingku, gitu. Kamu kesana, aku kesini, gitu. Jadi kayak gini, adikku adep sana, aku adep sini. Tidur sama adek juga. Iya, Sama. karena nggak boleh tidur sendirian. Serem banget. Takutnya nanti kalau kita nengok, oh my god, gitu kan nggak mungkin. Sumpah Sama kayak guys. yang tadi tuh adegan dia. Iya, takutnya kayak gitu sih sebenarnya. Cuma kalau aku malam-malam kebangun tidur biasanya kak aku mau kamar mandi gitu. Bangun gitu. Beneran ada nggak suruh bangun nih? Apa gitu? Padahal aku deket banget kan kamar Kamar mandi sama mandinya deket sama. Tapi sekarang udah enggak sih, sekarang aku tidurnya berani sendiri, berani. Mungkin ada yang mau cerita lagi? Mungkin udah sih. Pengalaman. Mungkin ceritanya bakal ya kapan-kapan lagi lah cerita lagi. Nah ini buat kalian yang punya cerita-cerita horor, mungkin singkat-singkat aja nggak apa-apa, bisa kalian tulis di komentar atau kalian kirim ke email kita, nanti biar kita kasih emailnya di bawah sini ya. Di link deskripsi lah. Jangan lupa kalau mau ya seikhlasnya aja lah, bantu kita subscribe sama di like. Oh ya, satu lagi, kita melupakan seseorang, kru kita yang terakhir. Kru kita. Lupa. Ayo pak, masuk Sini, nih pak, sini pak, Masuk. sini pak, sini Ayo lah Pak. Ayo, Pak, sini Pak. Jadi ada kru lagi yang satu lagi, teman kita yang bagian apa? Bagian editing sama bagian yang ngurus Iya. kameramen lah hitungannya. Tapi dia malu nggak mau kelihatan wajahnya. Mau di-spill nggak namanya? Oh, Bang mau Tafan, nggak? ada, Bang. Panggil aja Bebeng Tafan ya. Tampan gak ada. Nanti kalau kalian minta link, ya nanti kalau kalian kepo sama orangnya, Tulis saja di kolom komentar. ya share dulu video ini yang banyak, siapa tahu nanti akan banyak yang nonton, nanti kalian bisa mendapatkan Bebeng Tampan kita maju ke sini. Dia cakep banget, ngalahin BTS kalian guys, ngalahin abang-abang BTS kalian. bye bye, see you next time. Jangan lupa, nggak seikhlasnya aja, seikhlasnya. Kalau nggak ikhlas nggak apa-apa ya, penting jangan di dislike ya. Silakan yang ikhlas aja, silakan di like, di komen di bawah cerita horor kalian apa. Jangan lupa di subscribe juga. Oh ya, jangan lupa kritik sarannya ya. Kritik Ini dan baru saran. pertama kali kita bikin video kayak Nah, gini. Jadi ini mungkin video kita pertama ya. jadi mungkin agak medok atau mungkin salah kata ya, mohon dimaklumi. Semoga apa namanya kalian bisa ngasih kritik saran, jadi kita lebih gimana ya, lebih bisa mengevaluasi juga kesalahan kita di video pertama kali ini. Jadi next videonya itu kita bakal lebih baik lagi. Gitu. Oh ya, jangan lupa kalau kalian punya ide-ide menarik, silahkan kalian komen di bawah pokoknya ya. Silahkan komen di bawah. Bye, bye bye.